teman-teman, perkenalkan nama saya Olivia Anggraini dari kelas MN25A dengan NIM 25416261201226. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan mempresentasikan tentang artikel saya yang berjudul Kondisi Perekonomian Pasca Kemerdekaan dengan bimbingan dosen pengampu Bapak Herudin Sidik Patone SMM. Teman-teman pasti tahu pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah momen bersejarah di mana Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Tapi sebelum kita bisa kemakmuran ekonomi, ada bahwa kebebasan politik yang kita raih tidak langsung diikuti dengan kemakmuran ekonomi yang kita impikan. Di balik kemenangan, kita dapat merebut kemerdekaan. Terdapat cerita panjang tentang perjuangan pembangunan perekonomian negara yang awalnya sangat lemah dan kacau balau akibat masa penjajahan. Dari inflasi yang melonjak hingga blokade ekonomi yang menghempit serta berbagai upaya pemerintah untuk bangkit dari keterpurukan tersebut. Dalam presentasi kali ini, saya akan mengajak kalian atau kita semua untuk melihat lebih dalam bagaimana kondisi ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan, apa saja tantangannya, langkah-langkah apa yang mereka lakukan untuk mengatasinya, dan semoga isi presentasi yang ini dapat memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang perjuangan seorang pahlawan kita dalam memagari negeri ini. Baik, mari kita mulai pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu latar belakang. Setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, ekonomi Indonesia dalam kondisi sangat memprihatinkan karena struktur ekonomi dirancang hanya untuk kepentingan penjajah. Sektor produksi seperti pertanian, perkebunan rusak akibat perang, serta kekurangan tenaga ahli dan modal. Pemerintah menghadapi inflasi tinggi, kelangkaan barang kebutuhan pokok, dan kondisi keuangan tidak stabil. Pada tahun 1946, pemerintah mengeluarkan Oeyang Republik Indonesia atau ORI sebagai mata uang resmi untuk membangun identitas ekonomi nasional. Kekayaan ekonomi sebagian besar dikuasai pihak asing dari Indonesia mencoba berbagai sistem ekonomi liberal terpemimpin Pancasila untuk mencapai kemandirian dan keadilan sosial. Yang kedua yaitu keadaan ekonomi pasca kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950. Kondisi ekonomi kacau dengan inflasi tinggi akibat beredarnya berbagai mata uang peninggalan Belanda dan Jepang. Kegiatan ekspor-impor terhenti karena belum ada sistem perdagangan yang jelas dan aset ekonomi dikuasai pihak asing. Langkah pemerintah untuk menata ekonomi yaitu pertama, menerbitkannya ORI sebagai simbol kedaulatan ekonomi nasional. Yang kedua, membentuk Bank Negara Indonesia atau BNI pada tanggal 1 November 1946 untuk mengatur perbankan dan nilai tukar uang ORI. Pada tahun 1950-an, sistem ekonomi liberal diterapkan, namun tidak efektif karena memperlebar kesenjangan sosial. Pada tahun 1959 diubah menjadi ekonomi terpemimpin, namun juga tidak berhasil mengatasi inflasi dan kemiskinan. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang penyebab kondisi ekonomi buruk pada masa awal kemerdekaan. Inflasi tinggi, beredarnya lebih dari satu jenis mata uang, The Bank Hindia Belanda, Jepang, yang tidak terkendali pada Maret 1946. Pihak sekutu mengumumkan uang NISA, NICA, yang melanggar kesepakatan, dan pada Oktober 1946 pemerintah mengeluarkan ORI. Blokade ekonomi Belanda sejak November 1945 yang menutupi pintu perdagangan luar negeri, kas negara kosong, tidak ada dana cukup untuk menjalankan ekonomi, ditambah pengeluaran besar untuk pembangunan infrastruktur dan membiayai perang kemerdekaan. Eksploitasi pasca penjajahan Belanda dan Jepang, eksploitasi kekayaan alam, penyerahan hasil panen, pengangkutan hasil tambang, perkebunan, hutan, dan pemaksaan penanaman jarak. Eksploitasi tenaga kerja, Romusha, Kinrohoshi, dan wajib militer, Seinin dan Kebudin Funcik. Dan dampak blokade Belanda, alasannya yaitu mencegah masuknya senjata dan peralatan militer. Yang kedua, mencegah pengeluaran hasil perkebunan milik Belanda dan pihak asing lainnya. Tiga, sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat Indonesia. Dampaknya itu kondisi sosial ekonomi semakin memburuk dan kekurangan barang impor yang dibutuhkan. Upaya pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi yaitu diplomasi beras pada tahun 1946. Pemerintah mengirim bantuan beras sebanyak 5.000 ton ke India yang sedang dilanda kelaparan, sehingga India membantu perjuangan
diplomasi RI di forum internasional itu pada tahun 1946, membentuk Banking dan Trading Company BTC diketuai oleh Dr. Soemitro Dejojo Hadikusumo untuk mengawasi dan menjalankan kegiatan ekspor-impor, berhasil menjalani hubungan dengan perusahaan Amerika Serikat Isbranten Inc. Membentuk Indonesia Office (INDOF) dipimpin oleh Mr. Oetojo Ramelan untuk memperjuangkan kepentingan politik luar negeri dan menembus blokade dengan melakukan perdagangan barter, misalnya mengirim karet ke Singapura. Yang keempat yaitu membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri KPULN dipimpin oleh Aji Jayeprawiro untuk membeli senjata dan perlengkapan perang dengan dukungan tokoh seperti John Lee, O.P. Quesono Ibrahim Saleh, dan Chris Tampenawas. Upaya penanggulangan inflasi yaitu 1. Pinjaman nasional diusulkan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surachman dan didukung Bank Tabungan Pos untuk mengatasi kekosongan kas negara. Yang kedua, mata uang ori dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober 1946 sebagai pengganti mata uang Jepang dengan kurs 1000 mata uang Jepang sama dengan 1 rupiah ori saat terjadi agresi militer Belanda. Pemerintah mengeluarkan Oeng Republik Indonesia Daerah (ORIDA) untuk mengatasi kesulitan hubungan pusat daerah. Pembentukan BNI dibentuk pada tanggal 1 November 1946 untuk mengatur percetakan dan peredaran ori serta mengelola nilai tukar terhadap valuta asing. Dari semua materi yang saya jelaskan, kesimpulannya itu kemerdekaan politik tidak langsung diiringi kemerdekaan ekonomi. Banyak perjuangan yang memang harus diperjuangkan. Yang kedua, perjuangan membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, dan mampu menyejahterakan rakyat berlangsung sebagai proses panjang dengan berbagai percobaan dan sistem ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai disinilah kita menelusuri perjalanan panjang kondisi ekonomi pasca kemerdekaan. Kita telah melihat bahwa saat kemerdekaan datang, bangsa ini mewarisi struktur ekonomi yang lama akibat ekspoliasi penjajahan selama berpuluh-puluh tahun, mulai dari rusaknya sektor produksi, inflasi tinggi yang menghempit rakyat, hingga blokade ekonomi yang membuat kondisi semakin sulit. Namun, meski tantangannya besar, pemerintah dan rakyat Indonesia tidak pernah menyerah. Berbagai upaya dilakukan mulai dari penerbitan mata uang ori sebagai simbol kedaulatan ekonomi, pembentukan lembaga BNI atau BNI, BTC, dan INDOF untuk menggerakkan roda ekonomi, hingga diplomasi beras yang membuka jalan bagi dukungan internasional meskipun berbagai sistem ekonomi yang dicoba tidak selalu berjalan sempurna. Setiap langkah itu adalah bagian dari proses pembelajaran untuk menemukan bentuk ekonomi yang sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Yang paling penting dari semua ini adalah kita menyadari bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari perjuangan baru untuk membangun negeri yang lebih baik. Kebebasan politik yang kita miliki hari ini dan hasil jerih payah nenek moyang kita, dan kini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melanjutkan perjuangan mereka dan membangun perekonomian yang kuat, berdaulat, dan mampu menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai penutupnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hairun Siddiq Patoni yang telah membimbing saya dalam menyusun artikel ini, serta kepada teman-teman sekalian yang meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini menambah wawasan kita dan menginspirasi kita untuk lebih peduli dalam pengembangan ekonomi bangsa.